Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Binti Azizatul Husna. Dan saya akan membahas mengenai Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan juga Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang mana di Ali Imran ayat 190 sampai 191 itu membahas tentang berpikir kritis, dan Al-Imran surat 159 itu membahas mengenai demokrasi. Selamat menonton dan menyaksikan serta belajar. Yang pertama yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Ini merupakan salah satu surat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah berpikir kritis. Yang selanjutnya yaitu tafsir atau penjelasan dari surat Al-Imran ini. Dalam surat Ali-Imran ini itu menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Apa sih ulul albab itu? Yakni orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mau memperhatikan alam serta orang-orang yang berpikir kritis. Berpikir kritis dalam ayat ini itu maksudnya itu memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah. Dengan demikian, kita itu sadar betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih lagi maha penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur itu selalu beribadah dengan ikhlas. Selanjutnya mengenai keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal atau ulul albab sesuai dengan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Mumtaz. Ia memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Contoh saja adalah kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan atau membuat ramalan, yaitu maksudnya membuat prediksi tentang suatu masalah seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada saat ini. Kemudian berpikir kritis menurut pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengumpulkan bekal amal soleh banyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian atau di akhirat. Sebab
Dunia adalah tempat kita menanam, dan akhirat adalah tempat kita memetik hasil panenan. Apa sih hasil panenan itu? Hasil panenan itu yaitu amal soleh. Jadi kita di dunia itu harus menanam benih-benih amal soleh yang unggul, benih-benih yang unggul. Dengan amal soleh ini, insya Allah kita akan memperoleh hidup yang baik di dunia dan memperoleh sukses di akhirat. Gambaran sukses di akhirat itu seperti yang pertama, bertemu dengan Rabbul Izzati, kemudian mendapat ampun dan keselamatan, kemudian terbebas dari api neraka, dan tinggal di surga dengan segala keindahannya. Tentu saja ini semua akan diperoleh dengan keridhaan Allah dan kebiasaan efektif serta berpikir strategis dari tujuan akhirat yang kita inginkan. Orang yang menyebut dengan istilah berpikir besar mulai dari kecil dan aksi sekarang juga ini semua hanya dimiliki oleh orang-orang yang berakal atau ulil albab. Manfaat berpikir kritis. 1. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Kedua, dapat mengoptimalkan, memanfaatkan alam untuk kepentingan umat manusia. Ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek. Keempat, semakin bersyukur pada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada kita, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Yang kelima, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak dengan meningkatkan amal soleh dan menekankan atau meninggalkan kemaksiatan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, berikut ini merupakan beberapa sikap serta perilaku terpuji yang harus dikembangkan dan terkait dengan berpikir kritis yang berdasarkan dengan ayat Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Yang pertama, senantiasa bersyukur pada Allah atas anugerah akal sehat yang telah diberikan. Kedua, senantiasa bersyukur pada Allah atas anugerah alam semesta bagi kehidupan kita. Ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar serta ahli di bidangnya masing-masing. Keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai salah satu inspirasi dalam melakukan suatu penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkapkan misteri penciptaan alam semesta. Yang kelima, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta ini sebagai inspirasi dalam pengembangan iptek. Keenam, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia semuanya, bukan malah merusak dan sebaliknya. Selanjutnya, Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan kaitannya dengan bersikap demokratis. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil ardh fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Pada ayat tersebut tertera 3 sifat dan sikap yang secara berurutan disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yaitu lemah lembut, tidak kasar, dan tidak berhati keras. Meskipun ayat ini berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan ditetapkan oleh setiap muslim, terutama ketika hendak bermusyawarah. Adapun sikap yang harus dimiliki setiap bermusyawarah adalah memberikan maaf kepada semua peserta musyawarah apabila bentuk kesalahannya. Jika semua peserta musyawarah bersikap memaafkan, maka yang terjadi adalah saling memaafkan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi sakit hati atau dendam yang berkelanjutan di luar musyawarah, baik karena pendapatnya tidak diakomodasi atau karena sebab lain. Dari ayat Al-Quran dan Al-Hadis dapat dipahami bahwa musyawarah itu termasuk salah satu kebiasaan orang yang beriman. Kemudian, dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah itu menjadi sangat penting karena yang pertama, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahasnya adalah para ahlinya. Yang kedua, akan menjadi kesepakatan dalam bertindak. Yang ketiga, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Yang keempat, berlatih menghargai pendapat orang lain. Selama ini, demokrasi itu diidentikan dengan syura dalam Islam, sebab adanya titik persamaan di antara keduanya. Sebab musyawarah atau syura dengan demokrasi itu terdapat titik temu, di mana dalam demokrasi terdapat prinsip syura, yaitu adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan kejujuran. Sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Selanjutnya yaitu cara menerapkan perilaku demokratis. Pertama, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, atau tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dadalah untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Yang kelima, menerima keputusan bersama, yaitu keputusan hasil musyawarah dengan ikhlas, dengan lapang dada. Yang keenam, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah itu dengan tawakal. Yang ketujuh, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama.